Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang bab logika matematika. Tapi sebelum kita mulai mempelajari materi pada pertemuan kali ini, kita akan mereview materi. Nah, pada review materi kali ini itu berupa soal. Ada 3 soal. Soal yang pertama, tentukan apakah pernyataan berikut termasuk konjungsi, disjungsi, implikasi, atau biimplikasi. Yang A, pernyataannya, jika saya lapar maka saya makan. Yang B, 2 dan 4 adalah bilangan genap. Yang kedua, tentukan perbedaan dari tautologi dan kontradiksi. Yang ketiga, tentukan perbedaan dari implikasi dan biimplikasi. Nah, review materi ini merupakan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini, materi yang kita akan pelajari yaitu yang pertama, negasi dari pernyataan majemuk, yang kedua, converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama yaitu negasi dari pernyataan majemuk. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis pernyataan majemuk, yaitu jenis-jenisnya ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar negasi dari pernyataan majemuk. Yang pertama, negasi dari konjungsi yaitu negasi P konjungsi Q akan bernilai sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Yang kedua, negasi dari disjungsi yaitu negasi P disjungsi Q akan bernilai sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Yang ketiga, negasi dari implikasi. Negasi jika P maka Q akan bernilai sama dengan P konjungsi negasi Q. Yang keempat, negasi dari biimplikasi, yaitu negasi P biimplikasi Q akan bernilai sama dengan P biimplikasi negasi Q dan akan bernilai sama juga dengan negasi P biimplikasi T. Yang kedua, negasi P biimplikasi Q akan bernilai sama dengan P dan negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P. Atau agar lebih mudah untuk negasi dari konjungsi, kita ambil yang negasi P disjungsi negasi Q. Jadi kalau di soal ditanya negasi dari konjungsi, kita jawabnya dengan bentuk negasi P disjungsi negasi Q. Tetapi jika yang ditanya itu negasi dari disjungsi, kita jawabnya dengan bentuk negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kalau implikasi, negasi dari implikasi kita ambil yang bentuknya P dan negasi Q. Dan untuk diimplikasi, kita ambil negasinya, kita ambil bentuknya berbentuk negasi P diimplikasi Q atau P dan negasi Q disjungsi Q dan negasi P. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Jika harga naik, maka permintaan turun. Penyelesaiannya, tentukan pernyataan tersebut termasuk pernyataan majemuk jenis apa. Nah, dari pernyataannya yaitu jika harga naik, maka permintaan turun. Dari pernyataan tersebut terdapat kata jika dan maka. Nah, karena ada kata jika dan maka, sesuai jenis-jenis pernyataan majemuk yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika ada kata jika dan maka pernyataan tersebut termasuk ke dalam implikasi. Di mana implikasi itu bentuknya yaitu jika P maka Q. Jadi,
pernyataan jika harga naik, maka permintaan turun termasuk ke dalam jenis implikasi. Kemudian, ketika telah didapatkan jenisnya, kita tentukan pernyataan P dan Q-nya. Nah, jadi setelah sesuai dengan bentuknya, setelah kata jika, maka itu adalah tempatnya pernyataan P. Jadi harga naik di sini termasuk pernyataan P, dan sesuai dengan bentuknya juga bahwa setelah kata maka itu adalah pernyataan Q. Jadi pernyataan Q-nya di sini adalah permintaan turun. Lanjutannya yaitu tadi sudah ditentukan pernyataan P dan Q-nya. Kemudian tentukan negasinya sesuai dengan jenisnya, yaitu implikasi. Negasi untuk implikasi itu bentuknya negasi P implikasi Q yang senilai atau sama dengan P dan negasi Q. Agar lebih mudah kita membuat negasinya dalam bentuk P konjungsi negasi Q saja. Jadi tadi pernyataan P-nya yaitu harga naik dan pernyataan Q-nya yaitu permintaan turun. Kemudian karena kita akan membentuk negasinya dengan bentuk P dan negasi Q, maka kita perlu mencari nilai dari negasi Q-nya. Negasi Q itu dapat dibuat dengan cara menambahkan kata tidak atau bukan di tengah-tengah kalimat. Kita coba dengan menambahkan kata bukan, sehingga negasi Q-nya menjadi permintaan bukan turun. Tetapi ketika kita menambahkan kata tidak di tengah kalimat, negasi Q-nya menjadi permintaan tidak turun. Nah, ketika ditambahi dengan kata bukan, kalimatnya menjadi permintaan bukan turun, tidak pas. Sehingga karena ketika kita menggunakan kata bukan, kalimatnya menjadi tidak pas, sehingga kita menggunakan kata tidak. Karena ketika menggunakan kata tidak, maka kalimatnya menjadi lebih pas. Jadi negasinya yaitu negasi dari implikasinya yaitu P dan negasi Q. Yaitu P-nya adalah harga naik dan negasi Q-nya yaitu permintaan tidak turun, sehingga negasi dari implikasi tersebut adalah harga naik dan permintaan tidak turun. Yang selanjutnya yaitu tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Jika diketahui implikasi jika P maka Q, maka yang pertama, converse dari P implikasi Q adalah Q implikasi P. Jadi kalau converse itu tinggal dibalik saja. Q-nya dulu baru P-nya. Yang kedua, inverse dari P implikasi Q adalah negasi P implikasi negasi Q. Jadi kalau inverse ini posisinya tetap P dulu baru Q, tetapi kedua pernyataannya dijadikan negasi. Yang ketiga, kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Jadi kalau kontraposisi ini posisinya dibalik dan kedua pernyataannya diubah menjadi bentuk negasi. Jadi kalau converse ini bentuknya dibalik, jadi Q dulu baru P, jadi Q implikasi P. Kalau inverse bentuknya tetap, letaknya tetap, P dulu baru Q, tetapi pernyataannya dinegasikan semua. Jadi kalau inverse itu negasi P implikasi negasi Q. Kalau kontraposisi ini kebalikannya dari inverse. Jadi kalau kontraposisi ini letak P dan Q-nya itu dibalik. Q dulu baru P, tetapi kedua pernyataannya ini sama-sama bentuknya dinegasikan. Jadinya kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi negasi P. Hubungan antara implikasi, inverse, converse, dan kontraposisi dapat disusun dalam suatu skema berikut.
Jika P maka Q. Converse-nya. Tadi telah dibahas kalau converse ini hanya letaknya saja yang dibalik. Jadi converse dari P implikasi Q adalah Q implikasi P. Jadi dibalik tempatnya. Kemudian jika kita membacanya dari Q implikasi P, maka converse-nya dibalik jadinya menjadi P implikasi Q. Yang selanjutnya yaitu inverse. Inverse dari P implikasi Q yaitu kalau inverse ini posisinya tetap, hanya saja kedua pernyataan dinegasikan. Jadi negasi dari P ini adalah negasi P dan negasi dari Q adalah negasi Q. Sehingga implikasi inverse-nya menjadi negasi P implikasi negasi Q. Tetapi ketika kita melihat dari menginverskan negasi P implikasi negasi Q, maka hasilnya akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu inverse-nya akan menjadi P implikasi Q. Yang selanjutnya yaitu converse. Converse dari implikasi P, converse dari negasi P implikasi negasi Q, yaitu kalau converse hanya dibalik. Jadi letaknya dibalik. Jadi converse dari negasi P implikasi negasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Nah, setelah itu ketika kita bacanya mengkonverskan negasi Q implikasi negasi P, maka hasilnya akan kembali lagi ke dirinya, yaitu negasi P implikasi negasi Q. Kembali ke awal ya. Yaitu inverse. Jadi kalau inverse itu posisinya tetap, tetapi kedua pernyataannya itu dijadikan negasi. Inverse dari Q implikasi P yaitu negasi Q implikasi negasi P. Nah, tetapi jika kita menginverskan negasi Q implikasi negasi P, maka inverse-nya yaitu Q implikasi P. Yang selanjutnya yaitu kontraposisi. Nah, yang namanya kontraposisi di sini adalah posisinya dibalik dan kedua pernyataannya ini dinegasikan. Jadi kontraposisinya yaitu ketika kontraposisi dari P implikasi Q adalah posisinya dibalik, yaitu menjadi Q-nya dulu baru P-nya, dan kedua pernyataannya ini dinegasikan. Jadi kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Dan kontraposisi dari negasi Q implikasi negasi P ini adalah P implikasi Q. Dan kontraposisi dari Q implikasi P di sini adalah posisinya dibalik. Jadi P dulu baru Q. Dan kedua pernyataannya ini dinegasikan. Jadi kontraposisi dari Q implikasi P adalah negasi P implikasi negasi Q. Dan kontraposisi dari negasi P implikasi negasi Q adalah Q implikasi P. Berikut tabel kebenaran implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Catatannya, tabel kebenaran untuk implikasi jika P atau pernyataan pertama bernilai benar dan Q pernyataan kedua bernilai salah, maka nilainya salah dan yang lainnya akan bernilai benar. Nah, jadi pernyataan P-nya yaitu bernilai B, BSS, Q-nya BS, BS, maka negasi P-nya kalau B negasinya maka salah, B salah, kalau S maka negasinya benar, sehingga negasi P-nya yaitu menjadi SSBB. Negasi Q-nya kalau benar maka negasinya salah, kalau salah berarti negasinya benar, sehingga negasi Q-nya yaitu SBSB. Implikasi.
Tadi di catatannya jika P-nya benar, Q-nya salah, maka akan bernilai salah dan yang lainnya akan bernilai benar. PQ, implikasi PQ yang pertama, B implikasi B, maka pernyataannya B. Di sini di catatan jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka bernilai salah. Maka kolom yang kedua, implikasi B implikasi S, maka bernilai salah dan yang lainnya bernilai benar. Untuk converse, yaitu Q implikasi P. Berarti kita lihat Q-nya dulu, baru P-nya. Sama, Q-nya diposisikan sebagai kolom pertama. Kita cari Q-nya yang bernilai benar dan P-nya bernilai salah. Maka di kolom ketiga, benar dan salah, maka nilainya salah dan yang lainnya bernilai benar. Yang selanjutnya yaitu inverse. Inverse dari negasi P implikasi negasi Q. Kolom pertamanya yaitu negasi P. Kita lihat kolom negasi P dan negasi Q-nya. Nah, kita cari negasi P kolomnya yang bernilai benar dan negasi Q kolomnya yang bernilai salah, yaitu ada di ketiga, ada di kolom di baris, maksud saya di baris ketiga, sehingga hasilnya di baris ketiga yaitu bernilai salah, yang lainnya bernilai benar. Yang kontraposisi di sini adalah negasi Q implikasi negasi P. Kolom pertama yang kita lihat adalah negasi Q-nya dan kolom kedua yaitu negasi P-nya. Kita cari kolom negasi Q-nya yang bernilai benar dan negasi P-nya bernilai salah, maka hasil kontraposisinya akan bernilai salah dan lainnya akan bernilai benar. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika saya memakai jas hujan, maka sedang hujan. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu pernyataan P dan Q-nya. Pernyataan P-nya yaitu saya memakai jas hujan. Dan pernyataan Q-nya yaitu sedang hujan. Pernyataan tersebut karena terdapat kata jika dan maka pernyataannya termasuk jenis implikasi, di mana implikasi di sini mempunyai bentuk jika P maka Q. Kemudian kita tentukan negasi dari P dan Q-nya. Negasi P-nya yaitu menggunakan lebih cocok dengan menambahkan kata tidak, sehingga negasi P-nya yaitu saya tidak memakai jas hujan. Dan negasi Q-nya juga lebih pas menggunakan kata tidak, sehingga negasi Q-nya yaitu sedang tidak hujan. Lanjutannya yaitu kita cari converse, di mana kalau converse itu posisinya hanya dipindah saja. Jadi P dulu baru Q. Jadi converse-nya dulu itu kita tulis pernyataan Q-nya, yaitu jika sedang hujan, kemudian pernyataan P-nya, yaitu maka saya memakai jas hujan. Jadi converse dari converse-nya yaitu jika sedang hujan, maka saya memakai jas hujan. Kemudian inverse-nya, kalau inverse ini posisinya tetap P dulu baru Q, tetapi kedua pernyataannya ini sama-sama dinegasikan. Nah, negasi P-nya tadi yaitu saya tidak memakai jas hujan dan negasi Q-nya yaitu sedang tidak hujan, sehingga inverse-nya yaitu jika saya tidak memakai jas hujan, maka sedang tidak hujan. Yang kemudian yaitu kontraposisi. Jadi kalau kontraposisi ini letaknya dibalik, yaitu Q dulu baru P, dan kedua pernyataannya ini dijadikan negasi. Jadi kontraposisinya yaitu jika sedang tidak hujan, maka saya tidak memakai jas hujan.
Contoh soal yang selanjutnya yaitu diketahui suatu implikasi P implikasi Q dan R, maka tentukanlah konvers dari kontraposisinya. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari terlebih dahulu kontraposisinya. Di mana kalau kontraposisinya di sini itu posisinya dibalik dan kedua pernyataannya dinegasikan. Jadi kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Kemudian dari soal kita tentukan dulu P-nya mana dan Q-nya mana. P-nya tetap posisi P yaitu P dari soal dan Q-nya itu adalah Q dan R. Jadi Q-nya pada soal di sini itu Q dan R ini dianggap Q. Jadi satu kesatuan. Jadi kontraposisinya yaitu negasi dari Q dan R sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya pada negasi pernyataan majemuk, bahwa negasi dari Q konjungsi R adalah negasi Q atau negasi R. Jadi kontraposisinya kita tulis dulu negasi Q-nya yaitu negasinya yaitu negasi Q atau negasi R implikasi negasi P. Jadi dan konvers dari kontraposisi. Kalau mencari konvers berarti posisinya dibalik. Jadi konvers dari kontraposisinya yaitu negasi P implikasi negasi Q atau negasi R. Kemudian untuk hari ini ada latihan soal. Soalnya hanya ada dua. Yang pertama, lingkaran dari pernyataan jika harga barang naik, maka permintaan barang meningkat adalah. Yang kedua, tentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Yang pertama, jika N bilangan kelipatan 6, maka N habis dibagi 3. Yang kedua, jika Andi lulus tes wawancara, maka ia diterima kerja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.